Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai Cypress. Nih, apa sih Cypress gitu ya? Nah, sekarang teman-teman bisa buka dan bisa googling di sini ada yang namanya cypress.io. Nah, di sini apa sih si Cypress itu? Cypress itu adalah tools-nya. Jadi teman-teman untuk melakukan end-to-end testing secara otomatis, itu tools-nya ada banyak banget. Jadi mulai dari Selenium bisa, Robot Framework pun bisa, kita pakai Puppeteer biasa pun juga bisa. Namun di sini saya menggunakan dan membawa Cypress sebagai topiknya karena menurut saya, in my opinion, si Cypress itu jauh lebih memudahkan dan jauh lebih friendly buat teman-teman QA yang banyak basicnya itu justru nggak codingan banget gitu ya. Jadi bukan anak coding biasanya kan anak Cypress itu, anak QA itu. Tapi semakin lama, semakin kesini anak QA itu dituntut untuk bisa ngoding. Terutama ngoding mengenai automation testingnya. Nah, buat saya yang basicnya awalnya adalah seorang programmer, developer, dan apapun perlu gada codingan, ini gampang. Jadi saya mau pakai robot framework pun saya bisa sebenarnya, cuma butuh waktu aja untuk nge-setupnya. Pakai Selenium pun bisa, mau pakai yang lain-lain pun bisa, ya. Ada banyak sekali, pakai Catalan pun juga bisa. Nah, teman-teman dari QA yang lain tuh biasanya banyak yang belajar di awalnya itu dari Catalan. Kemudian nanti kita coba deh bandingkan dengan menggunakan Cypress lebih enak yang mana. Tapi bagi saya Cypress itu cuma sebuah tools, Catalan juga cuma sebuah tools, Selenium juga sebuah tools, Robot Framework juga sebuah tools. Ada lagi yang baru namanya Playwright ya teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman garap nanti akan ketemu yang namanya Playwright. Nih Playwright ini juga sama, nih end-to-end testing for modern web apps. Ini juga bagus, nggak ada jeleknya. Tapi yang perlu ditanamkan di sini adalah bahwa kita membuat ini tools-nya saja. Ya, Cypress itu cuma tools, Playwright cuma tools. Tapi yang perlu dipegang adalah mindset-nya dan knowledge-nya. Bahwa tadi ya, di video sebelumnya, saya sudah jelasin end-to-end test itu mahal, dan end-to-end test itu lambat, maka kita perlu melakukan otomasi. Nah, tools-nya sekarang yang saya bawakan adalah Cypress. Kenapa Cypress? Karena dia friendly banget, dia ada UI-nya yang sudah matang dan dia sudah salah satu market leader di proses end-to-end testing ini. Walaupun sekarang ada yang agak bagus juga namanya Playwright. Tapi teman-teman bisa pilih nanti basic course ini itu bisa dipakai juga nanti di Playwright, bahwa ada banyak basic-basic yang perlu teman-teman ketahui mengenai automated test di sini yang akan bisa dipermudah belajarnya dengan menggunakan Cypress. Dan di Sevima sendiri dan di Polynema di kampus saya menggunakan Cypress ini. Jadi emang benar-benar dipakai. Jadi nggak cuma sekedar teori saja. Nah, di sini nanti teman-teman bisa lihat dan bisa mendapatkan info ya secara singkat mengenai Cypress itu seperti apa dan akan bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah, di case saya, Cypress-nya cuma dipakai di lokal saja nanti dan kita tidak menggunakan. Jadi Cypress punya dua produk gitu ya teman-teman. Ada yang Cypress Cloud dan ada yang Cypress yang biasa gitu. Nah, yang biasa ini itu gratis. Tetap bisa kita pakai. Selama kita pakai server sendiri, selama kita pakai reporternya kita bikin sendiri, dan kita nggak menggunakan fitur yang premium, maka dia pricingnya itu free. Ya, di sini ya. Nanti teman-teman bisa nih pakai nih. Nih, ini kalau yang Cypress Cloud ya. Start with open source. Open source ini maksudnya apa? Kita ya pakai di Cypress-nya kita sendiri, di servernya kita sendiri. Tapi someday kalau kita mau pakai dia untuk di cloud kan nanti bakal ada tagihannya. Tapi kalau dia dipakai sendiri, di server sendiri, di laptop sendiri, itu mau berapapun test case-nya free. Ya, start with open source, scale with Cypress Cloud. Nah, kayak gini. Nah, nanti kalau teman-teman melakukan testing dengan Cypress, yang bisa dites apa? Nah, ini pertanyaan juga. Jadi, Cypress itu cuma bisa ngetes web app. Modern apps directly in your browser. Modern apps-nya ini apa ya? Website tadi. Jadi, sistem informasi bisa, website biasa bisa, yang pakai PHP biasa juga bisa, yang pakai React juga bisa, yang pakai komponen testing juga bisa, macam-macam. Tapi pada intinya si Cypress cuma bisa dipakai untuk ngetes aplikasi berbasis web.
ketika aplikasinya berbasis desktop, dia nggak bisa. Ketika aplikasinya itu berbasis web, tapi pakainya Canvas, dia juga nggak bisa. Jadi kayak hasil webnya Flutter dirilis gitu ya, itu juga nggak bisa teman-teman. Jadi ini batasannya. Ini batasannya si Cypress. Kalau di Catalan, kelebihannya, teman-teman mau ngetes apapun di Catalan, mau desktop, mau web, mau apa, bisa. Tapi kalau di Cypress, bisanya cuma web, sejauh yang saya tahu gitu ya. Dan ini emang dikhususkan untuk aplikasi berbasis web. Jadi nanti kalau teman-teman emang aplikasinya beda, nggak web, berarti akan ada perlakuan khusus. Beda ya kalau nanti aplikasinya pakai Flutter, itu biasanya saya pakai ini, teman-teman. Mobile.dev. Nih, nah ini untuk UI testingnya mobile apps. Nanti kapan-kapan saya bikin lagi course tentang ini. Nah, sekarang kita nikmati dulu course tentang Cypress-nya. Oke, see you in the next videos.